Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait metode, jenis-jenis, dan tujuan penerjemahan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai apa saja metode-metode yang digunakan seorang mutarjim dalam menerjemahkan, langkah baiknya kita pahami terlebih dahulu apa sih metode penerjemahan dan seberapa penting seorang mutarjim itu menentukan metode apa yang digunakannya dalam menerjemahkan. Jadi metode penerjemahan adalah cara proses penerjemahan dilakukan dalam kaitannya dengan tujuan penerjemah. Metode penerjemahan merupakan pilihan global yang mempengaruhi keseluruhan teks, dan pada dasarnya metode penerjemahan akan ditetapkan terlebih dulu oleh penerjemah sebelum dia melakukan proses penerjemahan. Jadi metode penerjemahan ini adalah cara yang dilakukan oleh si penerjemah, dan metode ini sangat erat kaitannya dengan tujuan penerjemah terhadap hasil dari penerjemahan tersebut. Sehingga penting sekali di sini si mutarjim menentukan metode apa yang mau dia gunakan dalam penerjemahannya. Dan dikatakan pada dasarnya metode penerjemahan ini akan ditetapkan oleh si penerjemah terlebih dahulu sebelum dia melakukan proses penerjemahan. Sehingga sebelum menerjemah, si mutarjim harus melihat terlebih dahulu teks atau objek yang mau dia terjemahkan, sehingga dia akan bisa memilah atau menentukan metode apa yang mau dia gunakan dalam menerjemah. Oke, selanjutnya terkait metode penerjemahan ini ada beberapa metode yang kemudian digambarkan dalam diagram V. Di sini ada word for word translation, kemudian ada literal translation, ada faithful translation, kemudian semantic translation, selanjutnya ada adaptation, free translation, idiomatic translation, dan communicative translation. Terkait pembahasan dari masing-masing, kita akan membahasnya lebih lanjut. Untuk yang pertama, yaitu metode penerjemahan kata demi kata atau word for word translation. Metode penerjemahan kata demi kata ini sangat terikat pada tataran kata dalam menerapkan metode penerjemahan ini. Jadi, penerjemah hanya mencari padanan kata bahasa sumber dalam bahasa sasaran. Dan pencarian padanan itu tidak dikaitkan dengan konteks. Kemudian dia tidak mengubah susunan kata bahasa sumber dalam terjemahannya. Jadi sama, strukturnya sama dengan bahasa sumber. Jadi bahasa sasaran atau terjemahannya itu sama persis dengan bahasa sasaran strukturnya. Dengan kata lain, susunan kata dalam kalimat bahasa sumber itu sama persis dengan susunan kata atau struktur kata dalam kalimat bahasa sasaran. Dan metode penerjemahan kata demi kata ini dapat diterapkan dengan baik hanya jika struktur bahasa sumber sama dengan struktur bahasa sasaran. Jadi, oleh karena itu penting sekali bagi si penerjemah itu mengetahui terlebih dahulu susunan ketika mau menerapkan metode penerjemahan kata demi kata. Maka alangkah baiknya si mutarjim itu terlebih dahulu mengidentifikasi
atau melihat struktur kata atau kalimat bahasa sumber dan bahasa sasaran, apakah susunan atau strukturnya ini sama atau tidak, karena di sini nanti efeknya nanti pada hasil terjemahan. Di sini saya mengambil contoh dalam Al-Quran, contoh dalam surat Al-Baqarah, kata dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ketika diterjemahkan dengan metode kata demi kata, maka di sini kita akan sesuai dengan padanan kata. Dzalika, itulah, al-kitabu, alkitab, la, tidak ada, roiba, keraguan, fihi, di dalamnya, hudal lil huda, petunjuk, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga kalau diterjemahkan menjadi itulah Alkitab, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah contoh terjemahan dengan metode word for word. Baik, selanjutnya metode penerjemahan yang kedua, yaitu metode penerjemahan harfiah, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan literal translation. Penerjemahan harfiah ini dilakukan dengan mengalihkan konstruksi gramatika bahasa sumber ke dalam konstruksi gramatika bahasa target atau bahasa sasaran yang memiliki padanan yang paling dekat. Bisa dikatakan juga bahwasanya metode ini mempunyai kesamaan dengan metode sebelumnya, yaitu metode penerjemahan kata demi kata, bahwa pemadanan yang dilakukan itu selalu lepas konteks. Namun demikian, unsur leksikal yang ada tetap diterjemahkan satu persatu tanpa mengindahkan konteks yang melatarinya. Dan perlu diketahui bahwasannya metode penerjemahan harfiah ini sangat patuh pada teks sumber. Jadi persoalan konteks tidak terlampau dihiraukan. Struktur bahasa sumber itu diperhatikan, sangat diperhatikan sekali. Akibatnya gejala interferensi acap kali tak terhindarkan karena terlalu mengutamakan mabeni atau bentuk, dan sangat mungkin matra makna itu terkesampingkan, sehingga pesan yang mau disampaikan oleh si mutarjim ini tidak tersampaikan kepada pembaca teks hasil terjemahan. Dan selain itu, hasil terjemahan juga dirasa atau terasa kaku dan kurang natural karena penerjemahan terlalu memaksakan kaedah-kaedah tata bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil contoh pada terjemahan harfiah dalam surat Al-Isra, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutu kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan biarkan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah pula kau ulurkan sejauh-jauhnya sehingga kau jadi tercelah, penuh penyesalan. Di sini ada kata membuat tangan terbelenggu pada leher, yang berarti kikir. Kemudian ada lagi terlalu mengulurkan tangan. Ini adalah ungkapan yang berarti terlalu pemurah. Nah, disinilah metode
penerjemahan harfiah, penerjemahan yang dilakukan secara harfiah, itu seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga adalah metode penerjemahan setia, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan faithful translation. Metode penerjemahan setia ini berusaha sesetia mungkin menghasilkan makna kontekstual teks bahasa sumber meskipun melanggar struktur gramatikal bahasa sasaran. Jadi, dalam metode penerjemahan ini, si mutarjem memang berupaya sesetia mungkin mengalihkan makna konseptual bahasa sumber meskipun melanggar gramatika bahasa sasaran. Nah, dalam penerjemahan setia ini kosakata kebudayaan ditransfer dan urutan gramatika dalam terjemahan sangat dipertahankan sedemikian rupa. Dengan kata lain, metode ini berupaya untuk faithful sepenuhnya kepada maksud dan realisasi teks bahasa sumber penulisnya. Contoh, kata huwa katsirur ramad yang berarti ia banyak abunya, itu adalah makna secara harfiah. Kemudian diterjemahkan dengan metode penerjemahan setia menjadi ia dermawan karena banyak abunya. Kata banyak abunya di sini dimaknakan atau diterjemahkan sebagai kata dermawan. Selanjutnya, metode penerjemahan yang keempat yaitu metode penerjemahan semantik atau disebut semantic translation. Metode ini terfokus pada pencarian padanan pada tataran kata dengan tetap terikat bahasa budaya bahasa sumber dan berusaha mengalihkan makna kontekstual bahasa sumber yang sedekat mungkin dengan struktur sintaksis dan semantik bahasa sasaran. Jadi, penerjemahan semantis ini sangat memperhatikan nilai estetika teks bahasa sumber, kemudian kompromi makna agar selaras dengan asonansi serta permainan dan pengulangan kata yang menggetarkan. Berbeda dengan penerjemahan setia, metode penerjemahan semantis ini lebih luas, lebih alamiah dan memperkenankan intuisi penerjemahan untuk berempati dengan teks sumber, gitu. Baik, selanjutnya metode selanjutnya ini adalah terkait dengan penekanan pada bahasa target. Pada metode yang ditekankan atau terdapat penekanan pada bahasa target atau bahasa sasaran ini dibagi menjadi 4 metode. Yang pertama ini jadi tetap lanjutan tadi ya, cuma poinnya di sini metode ini lebih ditekankan kepada bahasa sasaran. Yang pertama ada metode penerjemahan adaptasi. Jadi metode penerjemahan adaptasi merupakan penerjemahan teks yang paling bebas. Penerjemahan berusaha mengubah dan menyelaraskan budaya bahasa sumber dalam bahasa sasaran. Dan metode ini terutama digunakan dalam menerjemahkan, biasanya ketika menerjemahkan naskah-naskah drama dan puisi. Jadi penerjemahan pada karya-karya sastra dengan tetap mempertahankan tema, kemudian karakter dan juga alur cerita. Budaya bahasa sumber dikonversi ke dalam budaya bahasa target, kemudian teks tersebut ditulis ulang. Oleh karena itu,
Hasil penerjemahan pada metode penerjemahan adaptasi ini umumnya dipandang bukan sebagai suatu terjemahan. Hasil terjemahan ini sesungguhnya lebih merupakan penulisan kembali pesan teks bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Baik, selanjutnya yang keenam adalah atau lanjutan tadi ya. Ini termasuk metode yang keenam dan ini masuk pada penekanannya pada bahasa target, yaitu metode penerjemahan bebas atau free translation. Penerjemahan bebas ini berupaya mereproduksi materi tertentu tanpa menggunakan cara tertentu. Dalam hal ini, penerjemahan memproduksi isi semata tanpa mengindahkan bentuk, dan nanti akibatnya metode ini menghasilkan teks target atau teks sasaran yang tidak lagi mengandung gaya atau bentuk teks sumber. Sehingga dalam praktiknya, penerjemahan bebas ini tidak terikat dengan pencarian padanan pada tataran kata atau kalimat. Pencarian padanan cenderung terfokus pada teks sebagai satu kesatuan, dan biasanya metode ini merupakan parafrase yang lebih panjang daripada bahasa aslinya. Dan hasil penerjemahan bebas ini seringkali bahasanya itu bertele-tele, kemudian berpretensi dan sama sekali bukan merupakan terjemahan. Contoh pada judul berita secara bebas, misalnya dari bahasa sumber itu ada judul berita Al-Liqa Januari sampai Februari 1993, Al-Wajhu Al-Jadidu Asimatul Mania, yang diartikan wajah baru ibu kota Jerman. Kemudian bahasa sasarannya itu berarti pembaruan atau terjemahan yang ke dalam bahasa sasaran ini diartikan pembaruan wilayah pemerintahan baru ibu kota baru atau lama. Pembaruan wilayah pemerintahan baru ibu kota baru. Nah, itu adalah contoh metode penerjemahan bebas. Jadi metode ini seperti mengganti nama pelaku dan tempat kejadian. Selanjutnya metode penerjemahan selanjutnya itu ada metode penerjemahan idiomatis atau idiomatic translation. Metode penerjemahan idiomatis berusaha mereproduksi pesan bahasa sumber tetapi cenderung mendistorsi nuansa makna. Hal ini disebabkan penerjemah lebih menyukai pemakaian aneka kolokial dan idiom-idiom yang tidak terdapat dalam bahasa sumber. Contoh, al-malu, al-haramu, la yadumu. Haram tidak akan bertahan lama. Harta haram tidak akan bertahan lama. Nah, ini adalah contoh dari metode penerjemahan idiomatis. Selanjutnya yang terakhir adalah metode penerjemahan komunikatif atau dalam bahasa Inggris disebut communicative translation. Metode penerjemahan komunikatif ini berupaya mengungkapkan makna kontekstual bahasa sumber secara tepat.
Pengungkapan ini dilakukan dengan berbagai cara tertentu sehingga isi dan bahasanya mudah dipahami pembaca bahasa target atau bahasa sasaran. Dengan kata lain, metode ini sangat mengindahkan efek terjemahan terhadap pembaca target, dan hasil terjemahan diupayakan mempunyai bentuk, makna, dan fungsi yang selaras dalam bahasa target. Sebab boleh jadi suatu kalimat terjemahan itu sudah benar secara sintaksis atau secara struktur kalimat, tetapi maknanya bisa jadi tidak logis, atau bentuk dan maknanya boleh jadi sudah sesuai, tetapi secara pragmatik atau pragmatis penggunaannya tidak pas dan tidak alamiah. Contoh di sini kata al-hayayu al-manawi itu diterjemahkan spermatozoon bagi para ahli biomedik, tetapi untuk khalayak pembaca yang lebih umum kata tersebut diterjemahkan sebagai air mani. Demikian itu tadi adalah beberapa metode penerjemahan yang digunakan bagi para penerjemah. Di sini perlu dicatat dan perlu diketahui bahwasanya entah itu kita menjadi seorang penerjemah atau menjadi orang yang meneliti terjemah atau orang yang mau mengkritisi hasil terjemahan atau melakukan penelitian di bidang terjemah, maka kita sangat penting bagi kita untuk mengetahui metode-metode tersebut, karena orang menerjemah itu juga membutuhkan atau butuh yang namanya beberapa metode tadi. Demikian pula orang yang melakukan penelitian di bidang terjemah, penelitian hasil terjemah itu juga sangat membutuhkan metode-metode tersebut untuk mengetahui terjemahan ini menggunakan metode apa, kemudian efeknya seperti apa bagi para pembaca, bagi para penikmat hasil terjemahan, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis penerjemahan. Yang pertama ada penerjemahan dinamik. Nabeban menyatakan bahwa penerjemahan dinamik itu disebut juga penerjemahan wajar. Dalam prosesnya, amanat bahasa sumber atau gagasan bahasa sumber itu dialihkan dan diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang lazim dalam bahasa sasaran. Segala sesuatu yang berbau asing atau kurang bersifat alami, baik itu berkaitan dengan konteks budaya maupun pengungkapannya, maka sedapat mungkin dihindari dalam bahasa sasaran. Selanjutnya yang kedua, penerjemahan pragmatik. Dalam penerjemahan pragmatik ini sesuai yang dikemukakan oleh Sumarmo bahwa penerjemahan pragmatik ini fokus penerjemahan terletak pada ketepatan informasi yang disampaikan oleh teks sumber. Penerjemahan ini tidak begitu memperhatikan aspek-aspek kebahasaan teks sumber. Jadi contoh dari terjemahan pragmatik ini dapat kita jumpai dalam bentuk dokumen-dokumen teknik atau dokumen-dokumen teknik ini berguna bagi para ahli mesin untuk dibaca sebagai instruksi manual. Nah, misalnya pada saat mereka akan merakit mesin misalnya,
Selanjutnya yang ketiga ada penerjemahan estetik puitik. Sumarno lagi berpendapat bahwa penerjemahan estetik puitik ini merupakan penerjemahan yang sangat memperhatikan aspek-aspek keindahan, kemudian aspek-aspek perasaan, emosi, perasaan haru dan sebagainya. Seorang penerjemah estetik puitik harus mampu mengungkapkan kembali aspek-aspek dari teks sumber ke teks sasaran. Dan jenis penerjemahan ini dapat kita temui pada beberapa terjemahan-terjemahan karya-karya sastra. Di mana seorang penerjemah karya sastra harus berusaha tidak hanya mempertahankan isi tetapi juga aspek-aspek keindahannya. Dan itulah sebabnya penerjemahan estetik puitik ini disebut juga penerjemahan sastra. Misalnya penerjemahan pada puisi, prosa, dan juga drama. Selanjutnya, yang keempat adalah penerjemahan etnografik. Tujuan dari penerjemahan etnografik adalah menjelaskan konteks-konteks budaya dari bahasa sumber dan bahasa sasaran. Jadi penerjemah harus peka terhadap perbedaan pemakaian kata-kata yang mempunyai bentuk dan arti yang mirip dalam suatu bahasa. Dan dia harus menemukan kata-kata yang cocok dalam bahasa sasaran untuk mengungkapkan masalah-masalah kebudayaan yang terbatas dalam bahasa sumber. Dan yang terakhir di sini ada penerjemahan linguistik. Penerjemahan linguistik merupakan penerjemahan yang hanya berisi informasi terkait linguistik yang implisit dalam bahasa sumber yang kemudian dijadikan eksplisit dalam bahasa sasaran. Hal ini terjadi karena sebuah kalimat misalnya berbentuk kalimat paksa yang memiliki struktur lahir yang sama namun struktur batinnya berbeda. Dan sebelum diterjemahkan, kalimat tersebut harus ditransformasi balik atau dianalisis komponennya terlebih dahulu sehingga kalimat tersebut dapat dipahami dengan baik. Gitu. Jadi penerjemahan secara linguistik ini tentunya nanti berkaitan juga dengan apapun yang ada dalam tataran linguistik, baik itu sintaksis, semantik, morfem dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu berkaitan dengan tujuan penerjemahan. Yang pertama ini saya rangkum dari beberapa bacaan dan juga tujuan kita, orientasi kita ke depannya, bahwasanya tujuan penerjemahan yang pertama yaitu memberikan sumbangsi tentang pengetahuan dan keserasian antar komunitas bahasa. Sudah tentu ya, karena menerjemah itu adalah sebuah transfer bahasa, di mana itu adalah merupakan sumbangsi kita untuk memberikan pengetahuan baru dan keserasian antar komunitas bahasa, sehingga si pembaca atau penikmat terjemah itu dia akan mendapatkan suatu pengetahuan baru dan juga keilmuan yang baru. Kemudian yang kedua, untuk mempromosikan informasi dan teknologi.
Ini adalah sangat penting karena memang bahasa itu merupakan salah satu alat atau salah satu senjata yang digunakan untuk mempromosikan, salah satu alat yang digunakan untuk menginformasikan apapun bentuk ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjelaskan budaya etnis dan perbedaan-perbedaannya, karena kembali lagi bahwasanya bahasa itu merupakan bagian dari budaya, sehingga tujuan dari penerjemahan suatu bahasa, baik itu bahasa yang tertulis maupun bahasa yang bahasa verbal maupun non verbal, itu adalah yaitu untuk menjelaskan budaya etnis dan perbedaan-perbedaan dari budaya-budaya tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu memfasilitasi pembelajaran bahasa asing. Tentu ya, karena menerjemah itu adalah mentransfer atau mengalihkan bahasa, sehingga di sini kita atau seorang mutarjim itu memberikan fasilitas pembelajaran terhadap bahasa asing. Dan yang selanjutnya menjadikan karya-karya tentang nilai-nilai religius yang suci, nilai artistik dalam dunia seni dan kemanusiaan, seperti halnya karya ilmiah. Karena sebenarnya karena hasil karya dari hasil terjemahan itu juga merupakan sebuah karya ilmiah. Baik, itu tadi pemaparan dari saya. Sekian, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.